Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lorong Edukasi dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai karya tulis ilmiah. Subscribe now. Pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai kompetisi penulisan apa saja yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama di sini ada abstrak ya. Abstrak itu mencakup pendahuluan atau latar belakang masalah. Nanti bisa rekan mahasiswa tuliskan 1 atau 2 kalimat di awal ya. Kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi silakan tuliskan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan ini bisa berupa metode penelitian atau metode penulisan. Jika karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh rekan mahasiswa ini merupakan hasil penelitian, maka yang rekan mahasiswa pilih adalah metode penelitian. Jadi jenis penelitiannya apa, kemudian teknik pengumpulan datanya ya, kemudian juga teknik analisis data yang digunakan. Kalau misalkan metode atau hasil karya tulis ilmiah itu merupakan dari hasil kajian literatur ya, maka di situ yang rekan mahasiswa tuliskan adalah metode penulisan. Ya, nanti sumber datanya dari mana, teknik pengumpulan data, dan juga bagaimana rekan mahasiswa menghasilkan suatu analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Oke, berikutnya ada hasil dan pembahasan. Silakan dituangkan di situ hasil dan pembahasan dari karya tulis ilmiahnya dan juga kesimpulan. Di dalam abstrak ini juga ada keyword ya. Jadi keywordnya ini mencakup mengenai judul yang dipilih tadi atau judul yang diangkat oleh rekan mahasiswa. Tuliskan keywordnya, biasanya 3-5 kata gitu ya. Oke, masuk berikutnya mengenai isi. Di dalam isi ada beberapa komponen. Yang pertama adalah pendahuluan ya. Di dalam pendahuluan ini ada memuat latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penulisan, dan juga manfaat. Yang pertama latar belakang masalah, di sini silahkan diungkapkan, dituliskan oleh rekan mahasiswa latar belakang masalah yang ingin dikaji ya. Latar belakang masalah umum, masalah khususnya seperti apa, kemudian solusi yang pernah ada itu seperti apa, dan juga solusi yang ditawarkan oleh rekan mahasiswa, dan juga kalau misalkan itu adalah dari hasil penelitian, cantumkan juga penelitian yang relevan gitu ya. Masuki komponen berikutnya yaitu rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini silakan dituliskan ingin menyelesaikan masalah apa gitu ya, atau masalah apa saja yang ternyata terjadi di dalam atau menjadi latar belakang di dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian ada tujuan penulisan, silakan tuliskan tujuan penulisan, misalkan untuk mendeskripsikan, untuk menganalisis dan sebagainya gitu ya. Dan berikutnya ada manfaat. Manfaat penulisan KTI rekan mahasiswa ini untuk siapa manfaatnya? Kalau misalkan di bidang pendidikan, misalkan untuk guru gitu ya, untuk siswa, stakeholder, dan sebagainya. Kalau misalkan di bidang ekonomi dan bidang yang lainnya, misalkan untuk masyarakat, dan sebagainya. Berikutnya adalah kajian pustaka. Di dalam komponen kajian pustaka, atau biasanya disebut juga dengan kajian literatur. Ya, di sini memuat mengenai referensi yang digunakan di dalam menulis karya tulis ilmiah. Oke. Nanti kita akan ada sesi tersendiri yang menjelaskan secara rinci mengenai komponen dari karya tulis ilmiah tersebut. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya mengenai metode. Di sini ada metode penelitian dan juga ada metode penulisan. Ya. Ada hasil dan pembahasan. Silakan dituangkan di dalam hasil dan pembahasan di sini ya. Analisis dari permasalahan, kemudian solusi yang ditawarkan. Nanti bisa juga ditampilkan dalam bentuk grafik, misalkan ya, tabel, dan juga
gambar produk atau prototipe yang dihasilkan itu perlu ditampilkan di situ. Jadi nanti di saat menuliskan hasil dan pembahasan ini lebih menarik ya, kemudian lebih komprehensif begitu. Itu dicantumkan dalam hasil dan pembahasan. Berikutnya adalah penutup. Oke, di dalam penutup ini terdiri dari 2 bagian, biasanya terdiri dari bagian kesimpulan dan saran. Di kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah dan juga nanti bersesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai. Begitu ya, itu kesimpulan dan juga saran. Silakan dituliskan. Berikutnya adalah daftar pustaka. Jadi apa saja atau buku jurnal yang menjadi referensi dari rekan mahasiswa semua, yang menjadi rujukan ya di dalam penulisan pendahuluan, kajian pustaka atau saat menuliskan metode, hasil dan pembahasan. Jika ada kutipan di situ tentu saja sumbernya harus dicantumkan ya. Nah, sumbernya tadi kemudian dituliskan juga di dalam daftar pustaka begitu. Oke. Nah, itu tadi adalah komponen di dalam menulis karya tulis ilmiah. Pada lomba karya tulis ilmiah itu biasanya ada 2 jenis. Yang pertama ada yang jenisnya seleksi abstrak terlebih dahulu. Jadi panitia akan meminta abstrak dari rekan mahasiswa semuanya. Menulis abstrak dulu, nanti akan diseleksi. Yang lolos seleksi itu akan mengikuti tahap berikutnya. Biasanya tahap penulisan full paper, presentasi dan seterusnya. Atau jenis yang kedua itu langsung seleksi full paper. Ya, jadi karya tulisnya secara utuh, seleksi full paper. Jadi itu memuat abstrak, isi, pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil, penutup, sampai daftar pustaka. Nah, jadi yang diseleksi adalah full papernya. Begitu ya, rekan mahasiswa semuanya yang perlu menjadi perhatian gitu. Nah, di sini saya mencoba menunjukkan gitu ya LKTI yang alhamdulillah merupakan bimbingan saya menjadi juara begitu ya di beberapa kompetisi. Yang pertama, contohnya di sini di bidang LKTI Al-Qur'an, judulnya mengenai integrasi metode pembelajaran fisika berbasis Al-Qur'an terhadap literasi sains dan akhlak peserta didik sebagai solusi inovatif problematika remaja di era disrupsi. Oke, ini musabaqah KTI Quran tingkat Jawa Timur. Alhamdulillah dapat juara 2 ya. Berikutnya ini tentang buku ajar fisika interaktif berbasis IT bagi siswa SMA sebagai inovasi quality education dalam mewujudkan SDGs. Nah, berikutnya lagi ini judulnya tentang pemanfaatan box up kisah Sunan Kalijogo dalam upaya meningkatkan hubul waton. Nah, apa hubul waton itu adalah cinta tanah air ya, sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 85. Nah, kebetulan di sini karena panitianya minta format dalam PKMGT, ya sudah kita sesuaikan. Ya, jadi formatnya ini seperti PKMGT. Nah, nanti ada sesi tersendiri ya kita bahas mengenai PKM. Nah, ini alhamdulillah mendapat juara harapan 2 LKTI tingkat nasional. Berikutnya tentang Mukhtasar. Nah, ini LKTI juga, LKTI Ki ya Al-Qur'an. Mukhtasar yaitu mukena berteknologi sensor sebagai solusi inovatif problematika alat sholat muslimah pada masa pandemi COVID-19. Alat ini terinspirasi dari Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, mendapat menjadi best speaker juga. Nah, berikutnya ada Starbook of Albert Einstein, yaitu inovasi media pembelajaran berbasis desain visual sebagai optimalisasi literasi sains pada siswa menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, ini menjadi juara 1 LKTI tingkat nasional. Nah, yang berikutnya yaitu ini adalah program kreativitas mahasiswa yang PKM pengabdian masyarakat, dan alhamdulillahnya proposal ini dapat dana dari Dikti ya, yaitu Lentera Sains, literasi sains berbasis Sains Edupark untuk meningkatkan kemampuan sains siswa SD Islam Al-Imaroh Bajul Mati. Nah, ini adalah PKM pengabdian masyarakat yang alhamdulillah mendapatkan dana dari Dikti. Baik, demikian rekan mahasiswa, sahabat Lorong Edukasi semua. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar mendapatkan
update video terbaru dari channel YouTube Lorong Edukasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.